Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewit Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, senantiasa Allah memberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya. Dan mari kita sama-sama untuk berdoa kepada Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala, untuk diberikan umur yang panjang, yang bermanfaat dan penuh barokah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya akan terus menceritakan tentang sang kinasih, yakni Satrio Piningit. Bahwa Satrio Piningit merupakan contoh, ya, contoh dan teladan buat kita semua sebagai manusia biasa. Karena Satrio Piningit merupakan manusia pilihan, manusia yang betul-betul berbudaya Nusantara. Jadi kita sebagai manusia Nusantara atau NKRI ini harus selalu mempertahankan budaya Nusantara. Budaya Nusantara ini budaya yang patut dicontoh oleh semua insan dimanapun berada, yakni di belahan dunia manapun. Sekarang mulai berlomba-lomba atau ingin belajar tentang budaya Nusantara yang kita cintai ini. Sehingga kita perlu mempertahankan sebuah budaya. Karena budaya merupakan sebuah simbol dan sebuah namanya jati diri daripada bangsa tersebut, yakni jati diri Nusantara. Jadi bahwa manusia berbudaya itu bermakna sangat komplit dan sangat luas. Yakni bahwa manusia berbudaya itu yakni manusia yang mempunyai akal dan budi pekerti atau pikiran, dan penuh dengan perasaan. Karena perasaan kita pun perlu kita ketengahkan dan perlu kita asah agar menjadi tajam perasaannya, sehingga tidak akan bisa mampu dan tidak akan bisa melihat sebuah ketimpangan, apalagi sebuah penderitaan atau penindasan yang sewenang-wenang. Nah, manusia-manusia yang berbudaya pasti akan bangkit untuk segera menolong dengan cara masing-masing semampunya. Nah, gitu loh. Nah, disinilah bahwa akal dan budi manusia itu adalah bahwa manusia bisa berusaha terus, yaitu menciptakan benda, barang-barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari agar kita bisa berbahagia dalam menjalankan kehidupannya. Inilah daripada akal dan budi kita. Sehingga bisa mampu untuk membentuk sebuah peradaban yang sangat kita perlukan, yakni peradaban Nusantara yang maju, pesat, namun tidak pernah meninggalkan daripada ciri-ciri dan jati diri Nusantara tersebut, yakni kita mesti berbudaya, gitu loh. Makanya budaya ini sangat kompleks untuk kehidupan manusia. Budaya itu sangat, boleh dibilang, fundamental dan sakral, karena merupakan sebuah ciri sebuah bangsa. Bangsa tanpa budaya tidak ada artinya. Jadi mari kita sama-sama harus bisa mempertahankan sebuah budaya, karena ada 10 ciri perilaku manusia yang berbudaya. 1, manusia itu pasti cerdas. Cerdas ada 2. Cerdas akal, yakni EQ, dan cerdas hati, SSQ. Nah, dari kedua kecerdasan tadi harus membentuk, ya, membentuk diri kita menjadi manusia yang seimbang. Seimbang antara akal dan budi pekertinya menjadi satu. Lahirlah dan bisa mengeluarkan sebuah aura yang positif untuk kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga, dan berbangsa dan bernegara. Ini yang penting. Ada lagi, yang kedua adalah berakhlak mulia. Orang yang berbudaya pasti berakhlak mulia, tidak akan membuat gaduh dan carut marut, apalagi mengambil hak yang bukan miliknya. Yang ketiga, bisa bersikap hemat, tidak boros. Suka menabunglah agar kita hidupnya senang di kelak kemudian hari.
Keempat, berbudi pekerti luhur. Sudah jelas berbudaya itu berbudi pekerti luhur. Yang kelima, bertanggung jawab. Tidak jor kelowor, istilahnya berbuat sesuatu tapi tidak mau bertanggung jawab. Ini bukan ciri orang yang berbudaya. Orang berbudaya pasti bertanggung jawab. Lima, lantas, yang keenam ya. Yang keenam, mampu dan mau bekerja keras. Kerja untuk menciptakan sesuatu. Apapun untuk kehidupan kelak di masa depan, ya kan? Kerja kita hari ini untuk kenyataan mendatang. Hidup kita hari ini ya untuk kenyataan sekarang, itulah kehidupan. Ya, yang keenam itu yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu tidak membeda-bedakan suatu budaya. Dan yang kedelapan, selalu ingin mandiri. Sehingga sejak zaman Bung Karno, kita diajak untuk menjadi berdikari, menjadi negara yang mandiri, yang tidak tergantung oleh negara manapun. Walaupun tergantung, tapi kan ada namanya efek timbal balik. Tidak tergantung kepada bangsa asing, lantas bangsa asing menolong, tapi ternyata mendorong ke jurang kehancuran untuk kita berbangsa dan bernegara. Ini yang kurang ajar kan, itu loh. Harus kita mulai kita harus sebagai bangsa dan bernegara sebagai rakyat Nusantara, ayo kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan negara ini adalah negara mandiri ya. Yang kesembilan, berdemokrasi. Nah, demokrasi dan mufakat ini perlu untuk mencari sebuah solusi bijak, solusi brilian untuk mendapatkan sebuah win-win solution, jalan keluar yang terbaik untuk membawa negeri ini kepada kemajuan dan kemakmuran rakyatnya dan berkeadilan. Yang ke-10, menghargai semua keberagaman budaya dan agama serta kepercayaan. Nah, bangsa kita itu dari dulu kan tidak pernah bertikai masalah kamu beragama apa, saya beragama apa. Yang bikin bertikai ini kan adanya oknum-oknum yang memecah belah, yang berusaha untuk membuat sebuah konflik horizontal, sehingga disitulah masuknya yang namanya geopolitik, ya kan? Geopolitik ini selalu akan mencampur adukan sebuah tata letak kependudukan, termasuknya geografi, untuk dipecah belah. Nah, ini kewaspadaan nasional larinya. Sehingga Satrio Piningit ini yang betul-betul mengajarkan kita kepada 10 tadi ciri-ciri perilaku manusia yang berbudaya. Itulah ciri-ciri Satrio Piningit. Sehingga kita perlu untuk bisa melaksanakan dan bisa mengikuti jejak dan langkah dari Satrio Piningit yang betul-betul berjati diri Nusantara dan betul-betul berbudaya Nusantara. Karena DNA-nya namanya Satrio Piningit adalah DNA Nusantara. Nah, ini yang patut dan perlu kita contoh dan patut kita ikuti segala sepak terjang daripada Satrio Piningit yang betul-betul berbudaya Nusantara. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.